Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur ayat 12 dan 1 Tesalonika ayat 5. Bacaan ke-1, Mazmur ayat 12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan. Menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkaulah Tuhan yang akan menepatinya, Engkaulah yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bacaan kedua, 1 Tesalonika ayat 5. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang.
Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Sekarang mari kita dengarkan khotbahnya. Asuransi roh, jiwa, dan tubuh, rasa cukup sebagai proteksi. Kita hidup di dunia yang menuntut pembuktian, namun Injil mengajarkan jalan yang berbeda, kasih yang bertindak, dan hati yang merasa cukup. Hari ini benang merah kita sederhana. Rasa cukup sebagai tanda percaya, fondasi asuransi dari sorga yang memelihara roh, jiwa, dan tubuh. Konteksnya dekat dengan keseharian, keuangan yang pas-pasan, relasi yang rapuh, pelayanan yang melelahkan, dan godaan untuk mengukur diri dari hasil kasat mata. Dalam semua itu, kasih bukan retorika. Kasih adalah tindakan yang terlihat dan terasa. Peta alur kita. Pertama, mengapa kasih harus bertindak? Kedua, bagaimana rasa cukup menjadi bukti percaya? Ketiga, apa arti asuransi roh, jiwa, tubuh dalam perjalanan iman? Keempat, langkah praktis untuk memelihara kebiasaan ini setiap hari. Kelima, peneguhan dan komitmen yang realistis agar kita bertahan dalam jangka panjang. Kasih bukan retorika, melainkan tindakan. Kasih yang sejati tidak berhenti di bibir, ia menyentuh perut yang lapar, tubuh yang kedinginan, dan hati yang kesepian. Bahasa cinta yang paling universal adalah perbuatan sederhana, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, mengunjungi yang sakit atau terpenjara. Itulah ibadah yang mengubah kita sebelum mengubah orang lain. Ilustrasi kitab, ketika kita menolong yang paling kecil, sesungguhnya kita melayani Tuhan sendiri. Maka ukuran kasih yang dewasa bukan tinggi nada doa di ruang publik, melainkan rendah hati yang memampukan kita mengasihi bahkan musuh yang menurut logika paling tidak layak ditolong. Aplikasi awal, mulailah dari lingkar terdekat. Siapa satu orang yang minggu ini bisa engkau layani tanpa pamrih? Kirim makanan, berikan tumpangan, atau cukupkan dengan mendengar. Kasih bertumbuh karena dibiasakan, bukan karena diomongkan berulang-ulang. Untuk memperkuat ritme ini, buatlah kalender kebaikan sederhana. Pilih satu hari dalam sepekan sebagai hari pelayanan kecil. Jangan kejar momen besar, kejar konsistensi kecil. Ketika konsistensi hadir, hati menjadi peka, tangan menjadi ringan, dan kasih berhenti menjadi teori, lalu menjadi kebiasaan. Rasa cukup, bukti bahwa kita percaya. Pendalaman mengucap syukur bukan sekadar mengucapkan terima kasih. Ia adalah keputusan untuk merasa cukup dengan yang ada, bukan pasrah buta, melainkan percaya bahwa Tuhan mencukupkan langkah demi langkah. Rasa cukup menutup pintu serakah dan membuka ruang bagi damai. Data cerita universal, banyak orang mendapati bahwa cukup sering hadir sebagai jalan dibukakan,
Tepat saat diperlukan, pekerjaan datang, pintu peluang terbuka, atau kekuatan batin bertambah. Bukan selalu uang yang diberikan, melainkan jalan untuk melangkah lagi. Inilah pengalaman banyak keluarga pekerja keras. Ketika berhenti mengeluh dan mulai berkata, "Cukup," hati menjadi lega dan pikiran menjadi jernih untuk bekerja dengan bijaksana. Langkah kecil, biasakan doa singkat saat cemas. Jehovah Jireh, Engkaulah yang menyediakan. Lalu ambil satu keputusan realistis. Menunda belanja yang tidak mendesak, menutup aplikasi belanja, atau membuat daftar kebutuhan yang jujur. Rasa cukup dilatih lewat pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Tambahan latihan, buat anggaran syukur. Bukan hanya mencatat pengeluaran, tetapi juga mencatat anugerah. Tuliskan pertolongan kecil yang datang tiba-tiba, orang yang menolong tanpa diminta, dan kekuatan yang muncul saat lelah. Catatan ini akan menjadi cermin bahwa Tuhan setia, sehingga hati lebih cepat berkata cukup meski situasi belum ideal. Asuransi roh jiwa tubuh legal masuk tanah perjanjian. Integrasi, ibarat memasuki negara asing, seseorang memerlukan jaminan yang sah. Demikian juga memasuki tanah perjanjian dalam panggilan hidup. Kita memerlukan jaminan ilahi yang menjaga roh, jiwa, dan tubuh. Jaminan itu bertumbuh dari iman yang nyata, kasih yang bertindak, dan rasa cukup yang tekun. Tantangan umum, banyak orang mengaku menjadi warga kerajaan, namun hidup seperti pendatang ilegal, tanpa bukti kehidupan yang diubah. Yang legal bukan sekadar kartu identitas rohani, tetapi karakter yang dibentuk, rendah hati, jujur, rajin, dan tidak ngoyok, memaksa diri sampai merusak jiwa. Bekerja keras itu baik, memaksa diri sampai hilang damai itu tanda bahaya. Peneguhan dan janji, ketika kita merawat rasa cukup, Tuhan menambahkan manfaat polis rohani, ketenangan pikiran, persekutuan yang sehat, dan penguatan tubuh. Di tengah kebutuhan yang tampak kurang, kita menemukan bahwa anugerahnya cukup. Seperti tertulis, Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan mencukupkan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Penjelasan praktis, polis rohani bukan menghindarkan kita dari badai, melainkan memberi payung saat hujan dan kompas saat kabut. Kita tetap bekerja, tetap berjaga, tetap mengatur ritme supaya roh tetap menyala, jiwa terpelihara, dan tubuh tidak diabaikan. Inilah cara kita masuk legal, hidup seimbang, dan berhikmat. Praktik di komunitas, keluarga, dan kerja. Refleksi komunitas, rasa cukup meredakan konflik. Ketika tidak lagi berlomba membuktikan diri, kita lebih mudah mendengar dan memaafkan. Di rumah, rasa cukup mengajar kita menghormati waktu istirahat dan mengutamakan yang paling penting, bukan menumpuk barang, melainkan merawat relasi. Alat praktis, lakukan audit sederhana setiap pekan. 1. Jurnal syukur, 3 hal kecil yang layak disyukuri. 2. Jeda napas, saat tergoda belanja atau marah, berhenti sejenak dan tarik napas perlahan. 3. Audit dompet, bedakan kebutuhan dan keinginan. 4. Periksa tubuh, cukup tidur, cukup minum, cukup gerak. Roh, jiwa, dan tubuh perlu dirawat seimbang. Kebiasaan komunitas, ciptakan budaya berbagi diam-diam, tolong tanpa publikasi, biarkan yang tahu hanya Tuhan dan dua tanganmu. Budaya ini menutup pintu pamer, menumbuhkan kepekaan, dan mengajar kita menikmati sukacita memberi tanpa sorotan. Ritme kerja sehat, atur jeda berkala. Gunakan teknik jeda 2 menit untuk menurunkan emosi sebelum mengambil keputusan. Tarik napas, hitung perlahan, pilih kata yang lembut. Di kantor, kebiasaan ini mencegah konflik kecil menjadi besar dan menjaga produktivitas tanpa merusak hati.
Langkah aksi minggu ini. 1. Pilih satu orang untuk dilayani dengan kasih yang konkret tanpa dipublikasikan. 2. Tetapkan satu batas sederhana di keuangan atau waktu. Misalnya tidak belanja impulsif dan mematikan notifikasi selama doa singkat. 3. Ucapkan syukur keras-keras setiap kali cemas. Cukup Tuhan engkau yang memelihara. 4. Jadwalkan momen istirahat rohani, pembacaan Mazmur dan hening beberapa menit setiap hari. 5. Susun daftar kecil 3 hal cukup. Cukup makan, cukup istirahat, cukup kasih. Tempel di tempat yang mudah dilihat agar hati cepat kembali ke pusat saat hari menjadi bising. Refleksi pribadi. Apa yang kupelajari, kasih yang bertindak dan rasa cukup saling menguatkan. Keduanya membangun polis rohani yang menjaga roh, jiwa, dan tubuh. Saat kasih mengalir, hati tidak lagi menuntut pengakuan. Saat rasa cukup hadir, pikiran menjadi jernih untuk memilih yang baik. Apa yang kuubah besok, mengganti keluhan dengan syukur, mengganti pembuktian diri dengan ketaatan yang tenang, mengganti kejar target buta dengan ritme kerja yang sehat. Aku memilih rutinitas kecil, tidur lebih awal, minum air sebelum kopi, dan menata tugas menjadi 3 kelompok: wajib, penting, dan bisa nanti. Sumber kekuatan dan syukur. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, yang memimpin melintasi sungai ketidakpastian menuju tanah panggilan dengan damai dan kecukupan. Aku belajar bahwa damai bukan datang setelah semua beres. Damai datang ketika aku memilih percaya walau belum semua terlihat jelas. Komitmen hari ini. Hari ini aku memilih mengasihi dengan tindakan, melatih rasa cukup dalam keputusan-keputusan kecil, berjalan legal dalam kerajaan-Mu, jujur, rendah hati, dan tekun. Aku akan menjaga mulut dari keluh, mata dari iri, dan tangan dari tergesa. Aku akan menabur setia di ladang yang Tuhan percayakan tanpa menunggu dilihat, tanpa takut dianggap remeh. Peneguhan terakhir. Jika kasih menjadi tindakan dan syukur menjadi kebiasaan, maka damai menjadi pakaian sehari-hari. Ketika damai memimpin, langkah menjadi ringan dan pikiran menjadi jernih. Dan ketika langkah ringan itu digandengkan dengan kerja yang jujur, Tuhan membuka jalan cukup untuk hari ini dan tepat pada waktunya untuk esok. Bila hari terasa berat, ulangi ini pelan-pelan. Aku tidak sendirian, anugerah cukup, hariku dipelihara. Lalu lakukan satu hal kecil yang baik. Besok kita lanjut lagi, pelan, setia, dan penuh harap. Hambatan umum dan cara aman mengatasinya. Pertama, rasa bersalah palsu. Kadang kita merasa tidak cukup rohani ketika menolak permintaan orang. Ingat, kasih yang sehat punya batas yang jelas. Menolak dengan sopan demi menjaga jiwa bukan dosa. Itu kebijaksanaan. Katakan, maaf, hari ini aku perlu istirahat agar besok bisa menolong lebih baik. Kedua, perbandingan diam-diam. Media sering memamerkan hidup sempurna. Jika hati mulai panas, berhenti gulir sebentar, pejamkan mata dan bisikkan cukup. Lalu lihat hal kecil yang Tuhan sediakan hari ini. Senyum anak, udara pagi, pintu kecil yang terbuka. Ketiga, ritme kerja yang kacau. Tanpa pembatas kita mudah ngoyok dan kehilangan damai. Terapkan pola sederhana, kerja fokus selama beberapa puluh menit, jeda beberapa menit untuk tarik napas, minum air, dan meregangkan tubuh. Ritme kecil ini menjaga tubuh agar kuat dan pikiran tetap jernih. Keempat, suara batin yang menuduh. Suara ini berkata, kamu harusnya sudah lebih jauh. Jawab dengan firman, langkah kecil yang setia disukai Tuhan. Lebih baik maju perlahan dengan damai daripada lari kencang tanpa arah. Tanya singkat, jawab padat.
Bagaimana tahu ini cukup atau menyerah? Cukup berarti tenang dalam ketaatan, tetap bekerja dan berharap. Menyerah berarti berhenti berharap dan berhenti taat. Cukup menjaga api kecil tetap menyala, menyerah memadamkan api sama sekali. Apakah rasa cukup mematikan ambisi? Tidak. Rasa cukup menata ambisi supaya suci. Bukan mengejar panggung, tetapi mengejar dampak yang setia. Kita tetap belajar, tetap bertumbuh, tetapi tanpa menukar damai dan kejujuran. Bagaimana bila kebutuhan benar-benar mendesak? Cari komunitas, minta tolong dengan jelas, dan tetap jujur. Tuhan sering memakai orang di sekitar sebagai saluran pemeliharaan. Merendahkan hati untuk meminta adalah bagian dari asuransi rohani itu sendiri.